Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 praktikum 1 yang beranggotakan saya sendiri Mutia Uswatun Hasanah, Prayoga Oktrio, dan Wasis Mahatma. Kami akan menjelaskan tentang infusion pump. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang infusion pump. Infusion pump adalah suatu alat untuk mengatur jumlah cairan atau obat yang dimasukkan ke dalam sirkulasi darah pasien secara langsung melalui vena. Infusion pump ini disebut juga dengan nama lain alat infus. Saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diketahui di dalam infusion pump. Yang pertama yaitu tegangan, yang kedua adalah jumlah tetesannya per menit, yang ketiga adalah display, yang keempat adalah kontrol sistem, yang kelima adalah lakukan pemeliharaan sesuai dengan jadwal, yang keenam adalah lakukan pengujian dan kalibrasi 1 tahun sekali, yang ketujuh adalah protap pengoperasian infusion pump, yang kedelapan adalah tempatkan alat pada ruang tindakan, yang ke-9 adalah lepaskan penutup debu, dan yang ke-10 adalah pasang cairan infus dan hubungkan ke alat pasang infusion set. Kemudian hubungkan alat dengan satu daya. Yang selanjutnya hidupkan alat dengan menekan atau memutar tombol on atau off ke posisi on. Setelah itu cek fungsi alarm dan lakukan pemanasan secukupnya. Perhatikan protap pelayanan dan beritahu kepada pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan. Kemudian alirkan cairan infus ke infusion set sampai tidak ada gelembung udara. Hal yang perlu kita perhatikan di dalam infusion pump yaitu tentukan jumlah tetesan per menit, dan setelah itu setting alarm pada posisi on dan lakukan tindakan. Setelah tindakan selesai, matikan alat dengan menekankan tombol off ke posisi off. Setelah itu lepaskan hubungan alat dari satu daya, dan kemudian lepaskan infusion bag dan lepaskan selang-selang infus. Pastikan bahwa infusion pump dalam kondisi baik dan dapat difungsikan pada pemakaian tersebut. Setelah itu pasang penutup debu dan simpan infusion pump di tempatnya, dan catat beban kerja dalam jumlah pasien. Selanjutnya untuk bagian-bagian alat dari infusion pump ini akan saya jelaskan dimulai dari sisi belakang. Yang pertama ada pole clamp. Pole clamp ini berfungsi untuk menjepit alat pada tiang infus agar lebih kokoh dan pengoperasiannya lebih mudah. Di bagian belakang juga terdapat konektor kabel AC yang disertai dengan V-solder untuk pengamanan apabila terjadi sambungan arus pendek atau korsleting. Kemudian yang ketiga terdapat konektor drip sensor. Konektor ini berfungsi untuk menghubungkan drip sensor apabila digunakan. Di dekat drip sensor terdapat juga konektor alarm yang dapat dihubungkan dengan perangkat lain seperti nurse call dengan pengaturan tertentu. Kemudian di sisi depan terdapat 3 bagian, yaitu sisi kanan yaitu panel control, di sisi tengah layar display, di sisi kiri itu terdapat sistem mekanik. Di antara bagian mekanik tersebut terdapat detektor udara yang berfungsi untuk mendeteksi adanya gelembung udara di dalam selang infus. Kemudian terdapat juga finger peristaltik. Finger peristaltik ini adalah sebuah sistem yang bergerak secara peristaltik dengan diatur oleh sistem mikrokomputer agar menekan dan mendorong cairan infus sehingga tetesan sesuai dengan apa yang diinginkan. Di bagian bawah finger peristaltik terdapat detektor kemacetan. Sistem ini berfungsi untuk mendeteksi adanya kemacetan yang terjadi pada selang. Sistem ini terhubung ke alarm sehingga ketika terjadi kemacetan, alarm akan langsung berbunyi. Lalu selanjutnya terdapat tubing clamp atau penjepit selang infus. Alat ini berfungsi agar dapat dengan mudah dikendalikan oleh sistem mekanisme peristaltik. Kemudian ada release lever, yaitu tombol pembuka klem infus saat proses infusion telah selesai dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah layar display dan panel operasi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, di bagian depan terdapat layar display dan tombol operasi yang digunakan untuk mengatur parameter yang diinginkan pada pelaksanaan infusion. Demikian adalah bagian-bagian dari alat infusion pump. Selanjutnya dilanjutkan oleh Prayoga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemakaian infus pump pada anjing. Yang pertama itu sambungkan kabel power ke mesin dan sumber listrik. Yang kedua, tekan tombol power on.
mesin akan melakukan self-checking, semua tombol alarm akan menyala. Display akan terbaca huruf JJJJ. Yang ketiga, bila display terbaca huruf JJJJ, itu posisinya berada dalam angka 1. Berarti harus digunakan set input khusus PAM, TSPA, atau TSPM. Yang keempat, lakukan priming pada set infus, pastikan tidak ada udara di sepanjang selang. Yang kelima, posisikan roller clamp di bawah PAM, buka pintu PAM, geser clamp yang terletak di bawah, lalu pasang set infus, dan pastikan posisi set infus dalam posisi lurus. Tutup kembali pintu PAM. Yang keenam, itu pasang drip sensor pada ruang penetasan atau chamber set infus. Nah, setelah chamber set infus di antara permukaan cairan dan drip nozzle, yang ketujuh itu tekan tombol infusion set. Itu terdiri dari nomor 16, 19, 20, 60 sesuai dengan set infus yang akan digunakan. Yang ke-8 itu buka roller clamp. Yang ke-9 tekan tombol start, lampu indikator operation akan menyala hijau. Berarti mesin mulai beroperasi. Yang ke-10 bila akan menghapus jumlah cairan yang sudah masuk ke pasien, tekan tombol stop lalu tekan tombol clear selama 2 detik. Yang ke-11 yaitu lampu completion akan menyala bila volume cairan yang masuk sudah mencapai the limit yang diinginkan. Lampu indikator berwarna merah. Pada situasi ini mesin masih berjalan dengan kecepatan minimal 1 mili per jam untuk menjaga kepatenan kateter dalam vena. Yang ke-12 yaitu untuk mengakhiri pemakaian. Yang terakhir itu untuk mengakhiri pemakaiannya, tekan tombol stop, buka pintu POM, lepaskan set infus mesin dan matikan mesin dengan menekan tombol power. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IV kateter untuk hewan kecil atau hewan kucing. IV kateter yang digunakan untuk kucing adalah IV kateter berukuran 22G. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 7 praktikum 1. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.